Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Kusuma Friambudi dengan NIM 235410051. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan UI UX aplikasi meditasi Selenmon untuk mendukung pengelolaan stres dan kualitas tidur. Perancangan UI UX aplikasi meditasi Selenmon dirancang sebagai solusi digital untuk membantu pengguna dalam mengelola stres dan meningkatkan kualitas tidur melalui pengalaman meditasi yang sederhana dan mudah digunakan. Latar belakangnya, yang pertama, aktivitas sehari-hari yang padat yang membuat kita sering stres. Yang kedua, kelelahan mental di kalangan mahasiswa seperti tugas, proyek, laprak, dan lain-lain. Yang ketiga ada, jadi meditasi bisa menjadi solusi, tapi nggak semua orang punya waktu yang lama untuk meditasi. Dari situ muncullah ide membuat aplikasi meditasi yang simple dan praktis. Rumusan masalahnya, pertama ada mudah dipakai. Jadi bagaimana merancang UI UX aplikasi meditasi Selenmon yang mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Yang kedua, tidak ribet. Jadi bagaimana perancangan fitur dan tampilan aplikasi Selenmon dapat mendukung pengelolaan stres dan peningkatan kualitas tidur pengguna. Yang ketiga ada alur aplikasi. Bagaimana perancangan alur pengguna atau user flow dalam aplikasi Selenmon agar proses meditasi dapat diakses secara efektif. Kemudian masuk ke tujuan dan manfaat. Yang pertama, merancang UI UX aplikasi meditasi yang berfokus pada kenyamanan pengguna yang dapat mengelola stres dan pastinya untuk pengembangan capstone 2. Metodologi. Jadi metodologi yang dipakai adalah metode design thinking, dipilih karena berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna dalam proses perencanaan aplikasi. Langkah-langkah design thinking terdiri dari empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Setiap langkah memiliki tujuan spesifik dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide hingga mencapai solusi akhir yang optimal. Yang pertama ada tahap empathize. Tahap ini dilakukan dengan memahami kebutuhan pengguna terkait aplikasi meditasi. Proses ini diawali dengan wawancara kepada pengguna yang kemudian dijadikan sebagai user persona dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan aplikasi. Jadi tahap empathize ini dilakukan setelah kita bisa melakukan wawancara dengan orang lain. Profil pengguna yang saya dapatkan adalah berusia 21 tahun, seorang mahasiswa yang memakai smartphone yang digunakan saat lelah ataupun stres. Dia memiliki kebutuhan aplikasi yang langsung bisa digunakan, audio relaksasi atau musik menenangkan, sesi singkat dan fleksibel. Masalah yang dihadapi dan tujuan. Masalahnya tugas kuliah padat, pikiran penuh, butuh relaksasi cepat, mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Kemudian masuk ke tahap define. Tahap ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi pengguna dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi meditasi Selenmon. Insight dari empathize adalah pengguna membutuhkan aplikasi relaksasi yang mudah digunakan dan dapat membantu menenangkan pikiran melalui audio saat merasa stres. Didapatkan problem statement. Mahasiswa dengan aktivitas kuliah yang padat sering merasa stres dan membutuhkan media relaksasi yang mudah digunakan serta dapat langsung membantu menenangkan pikiran. How make me? Bagaimana cara merancang aplikasi meditasi yang sederhana dan mudah digunakan untuk membantu mahasiswa mengurangi stres melalui audio relaksasi. Kemudian masuk ke tahap ideate. Berdasarkan How Make Me, tahap ideate menghasilkan gagasan solusi dan fitur aplikasi Selenmon. Yang pertama, ide solusi, menyediakan aplikasi meditasi yang mudah digunakan dan langsung bisa dipakai, mengandalkan audio relaksasi untuk membantu menenangkan pikiran. Yang kedua, ide fitur, meditasi terpandu berbasis audio.
yang kedua musik relaksasi atau suara alam, kemudian pengaturan durasi meditasi, dan akses cepat ke sesi meditasi. Ide pengalaman pengguna, alur pengguna sederhana, tidak banyak langkah sebelum memulai meditasi, tampilan yang nyaman digunakan saat lelah atau stres. Kemudian masuk ke tahap prototype. Tahap ini bertujuan untuk membuat gambaran awal aplikasi Silent Mon dalam bentuk mock-up UI UX. Prototype digunakan untuk memvisualisasikan alur penggunaan, tampilan antarmuka, serta fitur utama aplikasi. Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat akan ditampilkan dan dicoba untuk melihat bagaimana aplikasi bekerja secara keseluruhan. Sekarang kita akan melakukan tahap prototype aplikasi Silent Mon. Di tampilan ini, pengguna diberikan dua pilihan, yaitu daftar untuk akun baru atau masuk bagi pengguna yang sudah punya akun sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan yang daftar. Kemudian seperti biasa kita isi nama, email, password, centang, dan mulai. Nah, tampilan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Silent Mon. Tampilan ini dirancang dengan desain sederhana, warna yang lembut, sehingga memberikan kesan yang tenang kepada para pengguna. Kemudian, pada halaman ini, pengguna akan memilih tujuan yang ingin dicapai seperti mengurangi stres, pengembangan diri, meningkatkan kebahagiaan, dan mengurangi cemas, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengurangi stres. Kemudian, setelah pengguna memilih tujuan meditasi, sekarang ini adalah tampilan halaman pengaturan jadwal. Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna menyesuaikan jadwal meditasi dengan rutinitas. Juga bertujuan untuk membangun kebiasaan meditasi yang teratur. Di sini kita bisa memilih jadwal pagi atau malam dan juga mengatur untuk hari. Kemudian setelah kita pilih, kita simpan. Kemudian pada halaman ini pengguna akan diberikan beberapa fitur utama seperti dasar kursus atau relaksasi. Juga ada durasi yang membuat pengguna bisa menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Di sini juga terdapat fitur pikiran harian yang digunakan untuk meditasi singkat untuk membantu menenangkan pikiran dengan cepat. Kemudian terdapat fitur rekomendasi untukmu. Mungkin di sini ada beberapa yang cocok yang bisa kita pilih. Di sini kita akan mencoba menggunakan fitur fokus. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna meningkatkan konsentrasi dan mengurangi distraksi saat bekerja. Halaman ini adalah halaman detail meditasi dengan pendekatan storytelling atau cerita singkat. Di halaman ini, pengguna bisa memilih narator, baik pria maupun wanita. Di sini kita akan mencoba menggunakan storytelling atau cerita singkat tentang fokus perhatian. Nah, di halaman ini kita bisa memilih fokus perhatian. Lalu, pada halaman ini pengguna hanya perlu mendengarkan dan mengikuti arahan yang diberikan. Kemudian di sini juga terdapat fitur tidur. Nah, ini adalah halaman utama dari fitur tidur. Di halaman ini terdiri beberapa fitur yang memudahkan kita untuk tidur lebih nyenyak. Kemudian, di sini kita bisa memilih musik. Nah, di sini terdapat banyak sekali musik sesuai dengan mood kita. Kemudian kita akan memilih musik Next Island. Setelah musik dipilih, aplikasi akan menampilkan halaman pemutar audio. Kurang lebih seperti itu aplikasi dari saya. Mungkin akan dikembangkan ke depannya. Kemudian masuk ke analisis kebutuhan. Ada kebutuhan fungsional yang terdiri dari onboarding aplikasi, pilih tujuan meditasi, putar dan kontrol audio, pengaturan profil. Kemudian kebutuhan non-fungsional,
ada tampilan menenangkan, navigasi mudah, desain konsisten, dan nyaman dipakai saat lama. Kemudian ada rancangan alur atau use case. Seperti yang sudah kita tampilkan tadi, di sini ada onboarding pengguna. Halaman onboarding ini merupakan halaman awal yang menampilkan pengenalan singkat mengenai tujuan dan manfaat aplikasi meditasi. Kemudian ada pemilihan tujuan meditasi seperti mengurangi stres, tidur agar nyenyak, dan sebagainya. Nah, yang ini adalah tampilan home tadi atau halaman utama. Setelah kita memilih tujuan, pengguna akan diarahkan ke halaman utama yang menampilkan sesi meditasi yang lebih relevan. Kemudian adalah akses sesi meditasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, ini bisa menyesuaikan jadwal teman-teman. Teman-teman mau melakukan meditasi kapan saja, membuatnya di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.